Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mayang Sari dengan NIM 432171110146. Saya berkuliah di Universitas Mercu Buana Fakultas Ilmu Ekonomi jurusan Akuntansi tahun 2019-2020. Saat ini saya ingin membahas mata kuliah Statistik Bisnis di mana dosen pembimbing saya adalah Bapak Taufik Akbar, SE MSI AKCA. Pertama-tama kita mulai dari SPSS. Kalian tahu nggak kepanjangan itu apa? Statistical Package for the Social Science. Sejarah adanya SPSS. SPSS dipublikasikan oleh SPSS INC. SPSS atau Paket Statistik untuk Ilmu Sosial versi pertama dirilis pada tahun 1968. Diciptakan oleh Norman Nee, seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University yang sekarang menjadi profesor peneliti Fakultas Ilmu Politik di Stanford dan profesor emeritus Ilmu Politik di University of Chicago. Apa itu SPSS? Sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika atau program canggih yang salah satu fiturnya mampu membantu untuk melakukan statistik deskriptif terhadap data penelitian. Fungsi SPSS itu ada banyak. Pertama, data editor merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Kedua adalah viewer. Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, penunjukan, atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Yang ketiga, multidimensional pivot tables. Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layar. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Yang keempat, high resolution graphics dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi baik untuk menampilkan pie chart, bar chart, histogram, scatter plot, 3D graphics, dan yang lainnya. Akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Yang kelima, database access. Pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Yang keenam, electronic distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data email atau melakukan ekspor tabel dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Ketujuh, online help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. Yang terakhir, yang kedelapan, data transformations. Data transformation akan membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, ADD, aggregate, merge, split, and beberapa perintah transpose file serta yang lainnya. Setelah bahas semuanya, menurut kalian apa fungsi statistik deskriptif itu? Memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, atau kata lain mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan squeakiness, kemencengan distribusi. Cara pengujian statistik deskriptif pada software SPSS. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ini saya pakai IBM SPSS 20. Mulai langsung. Bagian kolom pertama di name itu kita isi nama. Kemudian di bawah nama kita masukkan gender. Di bawahnya lagi kita masukkan usia. Kemudian di bawah usia kita masukkan tinggi badan. Oh iya, untuk SPSS
kita tidak bisa memakai spasi, jadi kita pakai underscore. Kemudian desimalnya semua kita nolin. Untuk nama, tipenya kita ganti jadi dari numerik menjadi string, dan align-nya otomatis menjadi left. Di bagian label kita isi lagi gender, usia, dan tinggi badan. Di values-nya, untuk bagian gender kita klik noun-nya, lalu isi value 1, label laki-laki, add OK, kemudian value lagi kita isi 2, label perempuan, klik add, lalu OK. Dan measure-nya, untuk nama dan gender kita pilih nominal, usia dan tinggi badan kita pilih scale. Itu ada di variable view. Kemudian kita lihat lagi ke pojok kiri, data view. Kebetulan untuk orang yang sudah siapkan Excel, kita bisa langsung kopas nih ke SPSS. Jadi kita nggak perlu masukin ulang lagi, kita cuma tinggal kopas dari Excel ke SPSS. Kemudian pilih Analyze, Descriptive Statistic, Descriptive, Gender kita ke kananin, Options. Optionsnya kita pilih Mean, Sum, Division, Variance, Range, SM Mean, Kurtosis, Quickness, and Variable List, lalu Continue. Semuanya kita checklist ya. Lalu OK. Dan terbukalah hasilnya. Ini adalah static deskripsi menurut gender. Dimana di sini range-nya adalah 1 selisihnya, minimumnya 1, maksimumnya 2, totalnya sumnya itu 28. Dan nilai rata-rata dari mean-nya itu statistik 1,40, standar error-nya 0,112. Dari quickness dan kurtosis ini, hasilnya adalah squeakness normal, kurtosis tidak normal. Kenapa? Karena squeakness itu hasilnya 0, mendekati 0 semua, dan kurtosis ini untuk statistiknya min 2,018, jadi hasilnya tidak normal. Ini gender dari hasil 20 orang data yang tadi saya masukkan dari Excel. Kemudian kita cek lagi untuk yang lainnya, kita analyze, statistik, lalu deskriptif lagi, gender kita balikin, kita pilih usia, kita pilih option lagi. Untuk checklistnya semua udah kita checklist, tinggal continue lalu OK. Dan tertampillah statistik deskriptif bagian usia. Dilihat range-nya 14, minimumnya 23, maksimumnya 37. Untuk sum atau total 628. Nilai rata-rata dari statistik 31,40, standar error-nya 0,748. Squeakness-nya ini dan kurtosis hasilnya normal karena semua mendekati 0. Kemudian kita cek lagi analyze, descriptions, dan descriptions. Usia kita kembalikan lagi, lalu kita lihat dari statistik tinggi badan. Sama seperti sebelumnya. Continue, OK. Dan cadah! Tertampillah tabel dari statistik description tinggi badan, di mana range-nya adalah 26, minimumnya 158, maksimumnya 184. Totalnya 3.455. Untuk mean, tengah-tengahnya itu adalah statistiknya 172,75 dan standar error-nya 1,765. Squeakness-nya dan kurtosisnya hasilnya adalah normal karena dari hasil statistik standar error-nya sama-sama mendekati 0 semuanya. Oke, ini adalah hasil dari statistik description dari gender, usia, dan tinggi badan. Ini adalah pengambilan dari Excel yang sudah kita kopas. Oke, selesai. Jadi deh hasil statistik deskriptifnya. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang SPSS dan cara bagaimana pengaplikasiannya dalam pengujian statistik deskriptif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.